Halo, eee, kita bicara soal Vietnam. Sudah baca tentu ya, tentang apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, Vietnam, yang tampaknya kok sepertinya jauh lebih pintar ya daripada Kementerian Perekonomian kita nih. Karena begini, Vietnam ini telah menurunkan PPN-nya ya menjadi 8% dan impact-nya daya beli ini bertambah gitu ya. Lalu penerimaan pajak juga meningkat nih kepada negara. Nah, sementara Indonesia ini akan menaikkan PPN-nya jadi 12%. Padahal daya beli masyarakat sedang turun-turunnya. Ya, jadi pemerintahan Vietnam telah resmi memperpanjang penurunan tarif PPN dari 10% ke 8% untuk jenis barang dan jasa tertentu sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, sektor tersebut antara lain penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, pendidikan, dan pelatihan, lalu ada agriculture, manufaktur, dan pengolahan, lalu juga ada perumahan sosial. Nah, jadi sejak ditetapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2% ini terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam. Nah, pemotongan ini telah mendorong konsumsi domestik, lalu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian ya dari ekonomi global yang sedang berlangsung, termasuk juga pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang ya, dan tentunya utamanya karena gangguan dalam rantai pasokan global. Nah, Vietnam ini ya, ini kan negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Lalu sumber daya alamnya juga jauh lebih kecil. Kita punya sumber daya alam, SDA-nya ini luar biasa besar dan melimpah. Jadi aneh juga sih kalau kita justru malah naik 12%. Bahkan rupiah kita ini tetap berjaya di 16 ribuan gitu per 1 US dollar. Bangga nggak sih sebagai warga Indonesia? Nah, kalau kita mau kompetitif ya dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga yang dekat-dekat dengan kita, ya tentunya kita harus menyamakan beban masyarakat kita juga lah, sama dengan masyarakat negara tetangga kita harusnya. Ya kalau tidak sama ya masyarakat kita tidak akan mampu bersaing gitu kan. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Erlangga yang mengatakan katanya ya beda negara beda aturannya, beda cara mengelola negaranya, ini saya rasa kurang tepat ya dalam hal ini. Kalau kita lihat populasinya juga Vietnam ini kan berbeda ya. Nah, harusnya nih Vietnam nih PPN-nya lebih tinggi ya, karena kan populasinya lebih sedikit gitu dari Indonesia. Kan gitu juga sebaliknya. Ya memang mungkin nggak akan berdampak langsung soal populasi ini, tapi tetap akan memberi pengaruh. Lalu satu lagi, ekonomi Vietnam ini sudah nggak terpusat gitu ya. Jadinya mereka makin merata soal pemerataan ekonominya. Jadi saya bingung juga ya dengan pernyataan Pak Erlangga ini ya gitu, bahwa soal PPN Vietnam yang turun 8% katanya beda negara beda kebijakan, beda negara beda cara mengatur pemerintahannya. Saya rasa mungkin maksudnya adalah beda negara beda cara memperlakukan rakyatnya. Karena kan sepertinya ya yang dikejar oleh pemerintahan kita ini bukan penerimaan negara, tapi penerimaan dari para pejabatnya. Salam.